Halo semuanya, kami dari kelompok 1 grup 6 KKN Mahasiswa Unpad akan menjelaskan terkait energi baru terbarukan yang berada di wilayah Jawa Barat. Pada era pandemi COVID-19, energi baru terbarukan bisa membantu masyarakat setempat dalam kemandirian di bidang energi seperti listrik. Listrik adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di zaman yang serba digital dan modern ini. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik di tengah masyarakat, kita juga membutuhkan sumber penghasil listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Dan tentunya dengan tidak mencemari lingkungan dan juga tidak memberikan kontribusi terhadap pencemaran beserta pemanasan global khususnya di wilayah pemukiman masyarakat. Salah satu energi baru terbarukan adalah tenaga air skala kecil, atau biasa disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Disebut mikro karena daya yang dihasilkan tergolong rendah, yaitu masih dalam hitungan kilowatt hingga beberapa watt saja. Tenaga air ini biasanya berasal dari saluran sungai, saluran irigasi, ataupun air terjun alam, atau biasa kita sebut dengan curug. Energi air atau hydropower adalah sumber listrik yang dapat kita hasilkan dari pemanfaatan terjunan aliran air. Dengan memanfaatkan terjunan air yang dapat menggerakkan sebuah alat yang bernama turbin, turbin kemudian akan menggerakkan sebuah generator yang dapat menghasilkan sebuah listrik. Ketinggian aliran air sangat menentukan daya yang akan dihasilkan. Semakin tinggi jatuh air, maka semakin tinggi energi potensial yang dimiliki air tersebut. Biasanya, tinggi air jatuh tergantung tinggi dari air terjun. Semakin tinggi suatu air terjun, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Selain itu, aliran air juga mempengaruhi daya yang akan dihasilkan oleh turbin, di mana semakin besar debit yang mengaliri turbin akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Debit yang tersedia tergantung kepada jumlah air yang mengalir di air terjun tersebut. Semakin besar air terjun akan memiliki aliran yang lebih besar dan dapat menghasilkan listrik yang lebih banyak. Hydropower pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik. Secara teknis ada 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, lalu ada turbin dan generator. Berikut merupakan prinsip kerja pembangkit listrik berjenis kincir air, di mana aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator, dan generatorlah yang menghasilkan sebuah listrik. Lalu kami membuat studi kasus penggunaan energi baru terbarukan di Curug Dago, Bandung, Jawa Barat. Secara administratif, Curug Dago berada pada kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Juanda yang terletak di kawasan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Curug Dago menjadi kawasan curug yang dekat dengan pemukiman penduduk, akan tetapi dalam segi pengembangan pariwisata, Curug Dago tergolong masih sepi akan pengunjung yang datang. Lalu, bagaimana potensi sumber energi baru terbarukan di Curug Dago? Apabila dilihat dari aspek keberadaan air, pada saat musim kemarau di curug ini tetap ada air yang mengalir dengan debit air yang cukup deras, dikarenakan Curug Dago berada di bawah pemukiman warga, sehingga kondisi air selalu ada di sepanjang tahun, namun airnya tidak terlalu jernih. Tinggi air dan terjunan menjadi salah satu variabel penting yang akan menggerakkan kincir untuk dapat menghasilkan listrik yang akan menerangi jalan di sekitaran Curug Dago. Ketinggian terjunan airan Curug Dago sekitar kurang lebih 18 meter. Aliran air tersebut diapit oleh 2 batu andesit yang berwarna abu-abu tua. Curug Dago memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk dijadikan sumber energi baru terbarukan karena ketersediaan air sepanjang tahun, dan pada saat musim kemarau, terjunan airnya masih cukup deras dan bisa digunakan untuk menggerakkan kincir yang akan menghasilkan sebuah energi. Pergerakan air akan mengarah pada sudut, semakin tinggi jatuhannya akan semakin cepat menggerakkan sudut dan bisa menghasilkan energi listrik untuk penerangan jalan di sekitar area curug, sehingga bisa warga
memanfaatkan energi mandiri yang dari segi kecil terlebih dahulu, yaitu untuk penerangan jalan. Secara umum, pemanfaatan energi dari curug menjadi hal yang masih jarang dilakukan. Kebanyakan energi air di Jawa Barat dihasilkan dari bendungan-bendungan yang sudah ada atau yang masih dalam tahap pembangunan. Akan tetapi, dengan banyaknya curug di Jawa Barat, bisa menjadikan kemandirian energi listrik bagi warga yang tinggal di area sekitar curug. Salah satunya Curug Dago. Energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan berupa penerangan jalan dan sebagai sumber listrik bagi warung-warung yang terdapat jarang dijadikan tempat wisata oleh masyarakat, sehingga penempatan peralatan generator tidak akan mengganggu pada curug ini. Dengan terdapatnya warga di daerah sekitar, dapat dijadikan sebagai operator guna bisa mengaplikasikan dari energi baru terbarukan di kawasan Curug Dago.